Ada Bang Dai di sini, profesor kita, panutan kita yang bisa maju ini sampai ke level tertinggi. Nggak boleh pindah kemanapun. Gedung-gedung yang bersejarah jangan sampai pindah. Yang konon kabarnya sudah ada wacana untuk disewa, untuk dijual. Kalau itu yang akan terjadi, kita jamin pemiliknya akan berhadapan sama orang Betawi asli. Condet. Sekarang sebenarnya salah satu contoh condet. Dari zaman Bang Ali Sadikin, condet itu adalah cagar budaya. Semuanya itu melanggar. Tetap aja condet dibangun, terus dibangun terus-terusan sampai sekarang kagak berhenti. Di mana itu? Orang-orang rela menginjak-injak kaki dari tanah yang udah dijadikan cagar budaya. Dari ujung ke ujung Condet udah macet total dan sekarang ada wacana untuk membesarkan jalan. Kita warga Condet gak bakal mau, gak bakal setuju. Gimana kalau macet? Jangan lewat Condet, lewat tempat lain aja kalau umpamanya mau lewat. Begitu juga Krukut. Dulu tempatnya tuh ya komunitas yang keturunan Arab, para Habib banyak di situ. Tapi sekarang bukan lagi, udah pada pindah semua karena nggak tahan dengan rayuan fulus, dijual kencang-kencang gitu loh. Alhamdulillah kita masih ada di situ, nggak bakal kita jual di jalan kebahagiaan, jalan kebagusan, sama di jalan kebun kacang 6 kita nggak bakal jual sampai kapanpun. Ibaratnya nih ketua umi kita sama kita bilang biar Handa kelaparan makan nasi sama garam, jangan sampai lu jual tanah kita. Dan mudah-mudahan itu dipegang terus sama sisa-sisa orang Betawi yang masih ada. Kalau DKI itu menjadi daerah khusus Jakarta, apa kekhususannya? Apa kekhususannya? Dan di mana lembaga Betawi ini diposisikan? Bapak sekalian, jadi itu Betawi di mana? Di semua daerah khusus memang berbeda seperti yang Bang Sam tadi sampaikan. Tetapi semua daerah khusus itu posisi lembaga adat mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tempat ini posisinya. Aceh, lembaga adatnya dihargai dengan Wali Nanggro Aceh. Saya bayangkan saja, Wali Nanggro Aceh itu sebagai penghormatan. Kayak rajanya di provinsi itu, pemerintahnya di gubernur, tapi budayanya di Wali Nanggro. Papua adatnya lalu diwadahi karena banyak variasi, ada perempuan, agama, atau dan sebagainya, ada 250 suku di sana, maka diwadahi dengan Majelis Rakyat Papua. Majelis Rakyat Papua adalah lembaga representasi kultural. Yogyakarta, lembaga kesultanan dihargai dengan 5 urusan, mulai urusan tanah, tata ruang, pendidikan, budaya. Itu kewenangannya murni, bahkan sampai pilkada tidak ada pemilihan. Cukup penetapan siapa jadi sultan, jadi gubernur. Inilah daerah khusus. Pertanyaannya, kalau DKI itu menjadi daerah khusus Jakarta, apa kekhususannya? Apa kekhususannya? Dan di mana lembaga Betawi ini diposisikan? Jakarta itu adalah hak, mau pindah dan tidak pindah tidak ada signifikannya perubahan terhadap Jakarta, karena otomatis yang penting adalah saya tulis tadi, ekspresi peradaban kita sebagai orang Betawi itu terakomodasikan. Ada ruang untuk ekspresi dari orang Betawi. Kita fokus Betawi dan bagaimana supaya tetap menjadi maju dan mandiri. Kalau menurut saya, yang harus dilakukan itu bukan sekedar merevisi, bukan sekedar merevisi Undang-Undang Nomor 29 yang selama ini ribut sekali, orang sibuk sekali mau merevisi. Yang harus dilakukan adalah membuat sebuah undang-undang yang baru yang menegaskan bahwa Jakarta adalah sebuah wilayah yang sangat khusus, yang kalau kita urutkan sama Undang-Undang 5 atau 24 seperti apa sih kota baru? Jadi kota maju Jakarta ke depan itu seperti apa?
kalau merujuk kepada pemikiran Kiai Haji Abdullah Syafi'i, maka yang harus secara bersama-sama kita wujudkan adalah sebuah kota maju beradab. Sebuah kota maju beradab yang di dalamnya banyak sekali orang-orang yang tahu adat. Jadi artinya saudara, artinya apa? Kalau kita merujuk kepada pemikiran Kiai Haji Abdullah Syafi'i, sekurang-kurangnya ya kayak ini. Yang pertama adalah Jakarta mesti dikelola sebagai kota modern Islam, karena menurut Kiai Haji Abdullah Syafi'i, Islam itu sudah modern dan tidak perlu dimodern-modernin. Kemudian harus dipimpin oleh orang yang berkamping. Jadi artinya dia jujur, lalu kompeten, memiliki ilmu, lalu bertanggung jawab, menggerakkan pemerintahan sebagai pelayan utama untuk rakyat, untuk mewujudkan hakikat manusia sebagai manusia merdeka. Manusia merdeka adalah manusia yang berdaulat. Kemudian yang kedua, kalau kita merujuk kepada pemikiran Kiai Haji Abdullah Syafi'i, maka secara fungsional yang Jakarta Maju Beradab itu mesti dipahami sebagai sebuah kota yang memiliki karakter budaya yang secara inklusif memuliakan hak-hak manusia, itu baik sebagai madinatul ilm, ekonomi, lalu bisnis, lalu politik, sosial, agama, lalu pertahanan dan keamanan dalam konteks silaturahmi, lalu tertib, kemudian disiplin. Nah, yang lebih penting itu, jadi Kiai Haji Abdullah Syafi'i mengatakan bahwa kota ini harus terlindungi dari maksiat. Ada satu hal yang sekarang ini terjadi ketika gadget menjadi penting, ketika HP menjadi penting, ketika iPad menjadi penting. Lalu yang berkembang pada saat ini adalah tiga yang diwanti-wanti betul oleh Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Hati-hati dengan barang yang satu. Jadi barang yang satu ini namanya adalah ghibah, rumors. Lalu kalau dia meningkat menjadi buhtan, menjadi hoax, lalu dia meningkat lagi menjadi fitnah. Nah, sehingga Jakarta yang beradab itu harus memerangi. Nah, kemudian menurut Profesor Hajati Kalalia yang secara implisit kontekstual mengatakan, jadi kota maju beradab yang pertama adalah sebuah kota yang memberikan sebuah tempat utama untuk pengembangan dan potensi manusia sebagai modal sekaligus investasi desain, lalu berkualitas, lalu kualitatif, lalu equal, layak anak, layak tua, lalu bersih sebagai manifestasi dari tempat. Kemudian merujuk kepada Prof. Tuti Alalia, maka kota yang dimaksudkan itu adalah sebuah kota yang aman, sebuah kota yang nyaman, sebuah kota yang mudah, sebuah kota yang murah, yang seluruh keluarganya memiliki akses yang kuat terhadap ekstensi pendidikan, kemudian yang kedua kesehatan, lalu yang ketiga pasar. Kemudian memiliki sistem pendidikan yang berpijak pada dua hal. Yang pertama namanya ulum fikih, kemudian yang kedua adalah ulumul amal. Yang orientasinya harus dilakukan untuk melahirkan sebuah generasi yang memiliki kemampuan kolaborasi, yang menurut istilah beliau adalah poster, memiliki percaya diri, lalu adaptif dengan segala kemampuan. Lalu bagaimana dengan yang namanya Betawi beradab? Semenjak zaman dulu itu Betawi sudah berdiri. Semenjak zaman dulu Betawi sudah berdiri. Oleh karena itu tidak pernah ada intervensi undang-undang
yang mengurusi ekonomi Kalimantan. Jadi baru belakangan sesudah reformasi saja itu. Maka yang harus diingatkan ini adalah bahwa jadi Jakarta maju berada, lalu untuk berbuat yang menjadi pesan dari TNI yang salah satunya adalah semuanya harus bersatu, lalu juga harus bersatu. Nah, dalam konteks itulah maka akhirnya saya mengatakan bahwa masak sayur kol campurin sawi boleh dimakan sebelum sholat, ngobrol-ngobrol iwal berkami, lalu terkira mudah-mudahan. Yang saya hormati, ini suhu kita ya, Bapak Ridwan Saidi, ini sangat senior sekali, 16 tahun di atas saya. Bapak Aikan, Budikan, Pak Rektor, Pak Yayasan, dan Pak Bedi, dan lain-lain, dan seluruh tokoh-tokoh Betawi yang ada di sini. Saya terinspirasi apa yang disampaikan oleh keynote speaker tadi Bapak Samsudin ya. Saya terima kasih. Kata kuncinya sebenarnya Jakarta itu adalah hak, mau pindah dan tidak pindah tidak ada signifikannya perubahan Jakarta, karena otomatis yang penting adalah saya tulis tadi ekspresi peradaban kita sebagai orang Betawi itu terakomodasikan, ada ruang untuk ekspresi dari orang Betawi. Nah, betul ya, itu yang paling penting. Mau pindah kemanapun juga tetap Jakarta akan menjadi hub, ya, dia akan menjadi pengikat perangkai semua daerah di Indonesia. Tidak akan pernah bisa dihindari. Satu poin. Karena itulah hari ini saya tidak tertarik dengan persoalan mengapa pindah, bagaimana pindahnya, jadi atau tidak jadi. Saya lebih tertarik ke satu hal. Kalau kemudian setelah pindah ini, lalu Jakarta akan menjadi apa dan di mana ini Betawi? Ini pertanyaan yang paling signifikan. Dua hal itu yang saya jawab dari perspektif administrasi pemerintahan. Dari budayanya ada dua tokoh yang bisa berjawab, ya nanti seperti itu. Saya dari perspektif pemerintah. Pilihannya ada dua, ya dari perspektif ini. Pilihannya hanya dua. Yang pertama, satu sebagai daerah otonom, satu sebagai daerah otonom biasa seperti Bangka Belitung, Lampung, ya, kemudian Jawa Barat. Kalau sebagai daerah otonom biasa, itu yang pertama, itu nanti efek implikasinya sangat besar. Satu, anggota DPRD berkurang 40%, tinggal 60%. ASN berkurang 30%, tinggal 70%. Karena lembaga terlalu besar untuk sebuah daerah otonom biasa. Ini contoh-contoh implikasi. Dukungan ada APBN tidak ada untuk daerah khusus. Jadi implikasi-implikasi ini sangat luar biasa kalau di daerah otonom biasa. Ya. Dan juga berbagai kemudahan fasilitasi secara khususan itu juga akan ada. Dan terakhir, masyarakat Betawi yang kita banggakan ini itu tidak memiliki ruang yang cukup untuk bisa berekspresi dari sisi peradaban di dalam suatu iklim administrasi pemerintahan yang otonom biasa. Tidak ada tempat yang tepat. Itu kalau biasa. Karena itu adalah pilihan kedua, bukan sebagai daerah otonom, tapi sebagai daerah khusus. Daerah khusus. Jadi kalau sekarang ini DKI sebagai daerah khusus ibu kota, itu menjadi daerah khusus Jakarta. Jadi ada pergeseran dari DKI menjadi DKJ. Apakah J Jakarta atau Jakarta itu biar Bapak Ridwan yang akan mengurus. Daerah khusus Jakarta silahkan. Daerah khusus Batavia lagi silahkan. Daerah khusus Jakarta tetap silahkan. Itu perspektif budaya berbeda. Tapi perspektif pemerintahan saya
akan menjadi daerah khusus. Kalau di daerah khusus banyak keuntungannya. Yang jelas kita masih bertahan dengan kapasitas DPRD sudah sekian dan seterusnya, termasuk ASN yang ada dan berbagai penyesuaian dari sektor pemerintahan. Masih bisa ada berbagai kemudahan. Daerah khusus itu beberapa sektor, termasuk perizinan yang harus dari pusat cukup diputuskan oleh gubernur. Tapi kalau daerah untuk jasa harus lari ke Jakarta dulu, ke pusat masalah, baru dengan turun. Itu khusus ini kewenangan, bisa inovasi lokal, bisa diberikan ruang gerak dulu. Jadi konkretnya kesepakatan kita workshop pertama di forum yang sama, kita menuju daerah khusus Jakarta. Perdebatan soal istilah Jakarta atau Jakarta silahkan perspektif para budaya yang lebih jauh. Tapi daerah khusus Jakarta dengan berbagai kelebihan yang lainnya. Bapak sekalian, jadi itu Betawi di mana? Di semua daerah khusus memang berbeda seperti yang Bang Slam tadi sampaikan. Tetapi semua daerah khusus itu posisi lembaga adat mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat ini posisinya. Aceh, lembaga adatnya dihargai dengan Wali Nanggro Aceh. Saya bayangkan saja, Wali Nanggro Aceh itu sebagai penghormatan. Kayak rajanya di provinsi itu, pemerintahnya di gubernur, tapi budayanya di Wali Nanggro. Papua adatnya lalu diwadahi karena banyak variasi, ada perempuan, agama, kata dan sebagainya, ada 250 suku di sana, maka diwadahi dengan Majelis Rakyat Papua. Majelis Rakyat Papua adalah lembaga representasi kultural. Yogyakarta, lembaga kesultanan dihargai dengan 5 urusan, mulai urusan tanah, tata ruang, pendidikan, budaya. Itu kewenangannya murni, bahkan sampai pilkada tidak ada pemilihan. Cukup penetapan siapa jadi sultan, jadi gubernur. Inilah daerah khusus. Pertanyaannya, kalau DKI itu menjadi daerah khusus Jakarta, apa kekhususannya? Apa kekhususannya? Dan di mana lembaga Betawi ini diposisikan? Itu yang harus ditegaskan. Ini yang harus kita diskusikan di dalam forum-forum seperti ini sebenarnya. Apa kekhususannya? Kemarin sudah sepakat, saya masih ingat, kita sebagai hak perdagangan, jasa dan perdagangan. Yang jelas itu kuncinya di situ. Itu dilaborasi. Yang kedua, kita sudah sepakat perjuangkan segera bahasa formalnya DPD revisi. Bahasa Indonesia mungkin mengganti, membuat undang-undang baru. Itulah bahasa formalnya, terserah, yang penting substansi undang-undangnya mau revisi, mau itu bikin yang baru. Substansinya adalah mengakomodasikan Betawi dalam posisi yang pas. Oleh karena itu ada pemerintahan 3 layer, eksekutif, legislatif DPRD, dan 1 adalah lembaga adat. Inilah trisaktinya Betawi, lembaga yang menangani seluruh budaya karena heterogen. Tetap Betawi diposisikan sebagai nantinya bisa menjadi institusi pemerintah daerah khusus yang konsepnya menangani kekhususan Jakarta. Nah, ini harus dirumuskan. Saya kira tuh penekanan saya berkali lagi adalah itu. Kemarin saya ceramah di DPRD DKI Jakarta. Kemarin ini juga sudah saya sampaikan. Kalau Anda mau menjadi daerah khusus, jangan lupakan Betawi. Itulah roh dan jiwanya Jakarta ada di Betawi. Saya konsisten ngomong di berbagai forum sejak saya jadi gubernur DKI, omongan saya tetap sama. Highlight intinya ya. Jawabnya Mas Inan? Udah? Oke. Saya kira kata kuncinya terakhir untuk menit ke-9. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Itu ide dasar Boni. Yang penting adalah follow up-nya apa yang kita lakukan. Yang terakhir, diskusi urusan IKN biarlah DPR, pemerintah DPD. Kita fokus Betawi itu di mana dan bagaimana supaya tetap menjadi maju dan mandiri. Kalau dibilang jalanan bakal macet, insya Allah bakal berkurang. Karena mereka yang lalu lalang bikin padat Jakarta. 1 orang jalan, depan 5, belakang 5 yang kawal. Jadi jangan khawatir gitu loh, saudara-saudara sekalian.
Jakarta mandiri, kita yakin bakal tetap mandiri karena memang tersedia semua fasilitas dan jalan-jalan bercakap. Ada Bang Dai di sini, profesor kita, panutan kita yang bisa maju ini sampai ke level tertinggi. Nggak boleh pindah kemanapun. Gedung-gedung yang bersejarah jangan sampai pindah. Yang konon kabarnya sudah ada wacana untuk disewa, untuk dijual. Kalau itu yang akan terjadi, kita jamin pemiliknya akan berhadapan sama orang Betawi asli. Condet. Sekarang sebenarnya salah satu contoh condet. Dari zaman Bang Ali Sadikin, condet itu adalah cagar budaya. Semuanya itu melanggar. Tetap aja condet dibangun, terus dibangun terus-terusan sampai sekarang kagak berhenti. Di mana itu orang-orang rela menginjak-injak kaki dari tanah yang udah dijadikan cagar budaya? Dari ujung ke ujung Condet udah macet total dan sekarang ada wacana untuk membesarkan jalan. Kita warga Condet gak bakal mau, gak bakal setuju. Gimana kalau macet? Jangan lewat Condet, lewat tempat lain aja kalau umpamanya mau lewat. Begitu juga Krukut, dulu tempatnya tuh ya komunitas yang keturunan Arab, para Habib banyak di situ. Tapi sekarang bukan lagi, udah pada pindah semua karena nggak tahan dengan rayuan. Pulau Kelapa, rayuan, fulus, dijual kencang-kencang gitu loh. Alhamdulillah kita masih ada di situ, nggak bakal kita jual di jalan kebahagiaan, jalan kebagusan. Sama di jalan kebun kacang 6 kita nggak bakal jual sampai kapanpun. Ibaratnya nih ketua umi kita, abah kita bilang biar mati, biar kelapa nggak pakai mati maaf, biar harta kelaparan makan nasi sama garam, jangan sampai lu jual tanah kita. Dan mudah-mudahan itu dipegang terus sama sisa-sisa orang Betawi yang masih ada. Luar Batang, Tenabang, Pasar Baru itu harus kita kembalikan menjadi bermartabat. Harus kita kembalikan ketika ini pindah. Dengan lihat optimisme yang seperti ini, maka saya berkesimpulan yang mau pindah buruan pindah, karena mungkin ketika lu pada kagak ada, kita bisa ngatur tempat kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita tenang aja, ya. Yang mau ngoceh ibu kota baru silakan. Ini akan terus, ibu kota nggak akan pindah. Nah, sebagai penutup saya jelaskan. VOC nggak ada ibu kota, yang ada ibu kota Netherlands Indi. Netherlands Indi itu mencalonkan 3 tempat untuk ibu kota: Makassar, Jakarta, Medan. Kata Gubernur Jenderal, syaratnya harus ada pelabuhan, 3-3-nya ada pelabuhan. Syaratnya harus ada tempat wisata, 3-3-nya punya. Kenapa yang dipilih Jakarta? Akhirnya dewan yang dibentuk oleh Netherlands ini memilih Jakarta. Kenapa? Karena Jakarta tingkat gempanya rendah. Itu kesimpulan mereka pada waktu itu. Jadi ini bumi yang menyenangkan. Nggak usah takut, ya kan? Nyari duit gimana asal kita mau keringetan juga dapat lah. Kemana kayak caranya? Saya kagak ada kerjaan dari tahun 87 itu. Dan itu ada aja kerjaan. Nggak usah khawatir deh, asal kita mencari, kata orang Betawi. Lu mencari dong, gitu. Jangan ngejopak aja di tempat tidur. Ya kata lu keluar buntut gitu. Lu ngejopak aja di tempat tidur, keluar buntut lu. Sekian ya, cukup ya. Luar biasa. Saya tidak perlu menyimpulkan ini, tapi kelihatannya kita masih punya waktu ya Pak. Ini masih untuk tanggapan pertanyaan ya. Baru kita sampai 45 ya. Jadi mungkin 2 penanya atau 3 penanya atau penanggap ya, lebih kepada penanggap. Nah ya, ini sudah ada Pak Ali Idris, Aliudin. Kemudian di sebelah belakang topi merah Jawara Dami. Ada lagi Bapak Ibu? Baik, kalau begitu kami persilakan Pak Aliudin untuk menyampaikan. Mana? Oh, Pak Damra. Baik. Baik. Silakan Pak Aliudin. Terima kasih.
Bang Sony cerita pernah juga dibahas sebelumnya, itu mengenai yang Jakarta yang khusus. Ya, saya sependapat. Artinya memang beda dengan yang lain, baik dalam kultur maupun dalam jasa perdagangan. Tapi jangan lupa Bang Sony, kita sangat prihatin sekarang. Satu yang memang tidak pernah dikutip-kutip dengan adanya yang di pantai Pik. Itu sangat jauh dari tujuan awal. Adanya reklamasi adalah bagaimana di tata ruang 2005 sampai 2025 mengatasi kepadatan penduduk. Jakarta bukan mendatangkan penduduk, tapi apa yang terjadi sekarang? Ada nggak orang betul di sana? Itu hampir 99,9% pendatang. Ini sangat prihatin. Jadi tujuan reklamasi itu bukan mendatangkan tetapi mengatasi kepadatan penduduk yang ada. Diprediksi ketika tahun 2020 sampai 2005 penduduk Jakarta 12 juta. Diprediksi. Sehingga seharusnya teknisnya itu boleh dibangun tapi melakukan revitalisasi penduduk-penduduk yang ada. Tapi sekarang lain. Ketika saya ada di Bangka, ketika gubernur kita yang baru dilantik, dia langsung segel. Gak ada tuh sejarahnya gubernur menjegal sendiri bangunan itu tanpa izin atau izinnya tidak sah. Tapi apa yang terjadi juga di pertengahan jalan ternyata kalah dibandingkan. Prihatin. Padahal kalau ditelisik lebih dalam, izin itu keluar sebelum perda tata ruangnya disahkan. Ini yang harus menjadi concern kita. Coba yang dilaksanakan oleh Ancol, jauh sebelum perdanya keluar, yang PIK 1 jauh sebelum perdanya keluar, sebelum disahkan oleh DPRD. Tapi ini udah keluar, begitu udah disahkan kan dibaca udah. Sangat menarik. Jadi saya menyarankan selain tadi masalah lain-lain, masalah pengendalian penduduk itu harus menjadi prioritas. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Berikutnya silakan Pak Dami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bukan dari Jakarta, tapi dari Betawi Pinggir, Bekasi. Kita setuju dengan Jakarta maju. Mungkin Jakarta modern. Tapi kalau perutnya lapar, buat apa? Jadi pengalaman saya di Bekasi, mungkin di sini Bapak Sony, Profesor Sony, salah satu TPPD Pak ya, di percepatan pembangunan. Jadi di Bekasi itu Pak, ya maaf, tadi Bang bisa bilang, Jawa itu sangat diperlukan. SDM boleh tinggi, kalau nggak ada hatinya mantep, berani, nggak akan maju. Di Bekasi, Bupati pertama di Bekasi orang Betawi dari kampung saya, kampung Jawa, Bekasi. Dulu waktu dia jadi bupati, apabila orang berkata dia mati. Jadi keberanian penting, jawara. Ilmu sampai tinggi apapun, kalau letoy gak berani, maaf dah, jadi setak terus. Gitu. Dan saya buktiin, gabus itu, Pak Profesor, hampir 100 sekarang pemborong binaan saya. 100 pemborong yang tadinya tukang koprok, tukang judi, nggak bisa baca, sekarang pegang proyek 5 miliar. Yang tadi dia nyolong, nanti dia udah berani kan, dan proyek lebih balik lagi dia. Itu sampai kota Bekasi, maaf ya, di kota Bekasi dihargai waktu saya bakar patung melek. Dan waktu itu saya menjabat kepala desa, saya lakoni karena tidak sesuai dengan kota Patriot Bekasi. Dan pada saat itulah pejabat-pejabat yang tadi bersetap naik Pak, jadi kasih, jadi kadit, jadi camat, jadi kepala dinas. Itu gara-gara saya bakar patung melek. Dan jeleknya ya orang Betawi maaf ya. Jadi kalau udah di atas tuh nggak bawa saudaranya dia, nggak kenal sama saudaranya. Di Kabupaten Bekasi, di Kota Bekasi, di Betawi di sini sama.
Sudah 3 tahun nih berkecimpung di Jakarta. Kalau bersetap dia ngomong, gue orang Betawi, naik kepala dinas udah lupa. Makanya nggak ada yang namanya Betawi di sini, ada babi kuning, Batak di Kuningan. Kenapa ada orang Bima? Dulu mungkin jadi kepala dinas sampai sekda itu Pak Harun Ar-Rasyid itu ngajak saudara-saudaranya. Nih pegang ini usaha lo, pegang ini usaha itu nggak dosa, nggak haram. Orang Betawi kalau di kepala dinas jajan udah lupa. Itu yang jeleknya tuh. Makanya kan bibitnya udah besok habis udah. Itu. Ya maaf ya, Profesor. Di sana itu cuma 7 triliun. DKI berapa? 88 ya, 90 T. Ada nggak orang Betawi jadi pemborong? Nggak ada. Hah? Jadi penonton. Bisanya apa? Ngerebutin darah hibah. 100 LSM orang Betawi rebutin darah hibah bisanya. Bawa. Itu jeleknya. Jadi jangan ngomong nanti Betawi maju gini, maju apanya kalau SDM ini masih itu. Rubah mindsetnya, rubah etikanya, ini etika yang jelek nih. Naik ke atas ngomong bawa, kadang-kadang kalau dibawa nyampalin tuh. Itu orang Betawi itu jeleknya. Jadi jangan berharap nanti IKN Kesol ini maju. Kalau udah dirubah mindsetnya tetap aja tertakak di penonton. Jadi saya berharap begitu. Ya boleh maju, tapi perlu juga penting. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Babe Ridwan, dulu kita sering main ke rumah beliau dengan suami saya, Pak Komarudin Rahmat, orang Betawi asli. Jadi lupa, ya mungkin beliau lupa. Jadi yang ingin saya tanyakan sebetulnya ini, sekarang kan seolah-olah Jakarta itu sudah menjadi milik orang Betawi. Jadi isu perpindahan itu menjadi momentum bagi orang Betawi yang selama ini konon kabarnya terpinggirkan. Mereka menjadi antusias, menjadi bangkit kembali dengan adanya isu. Tetapi ketika kita melihat kenyataan yang ada sekarang, apalagi selama ini kesannya itu orang Betawi kan marginal gitu ya. Kalau ceritanya kan taunya cuma ketinggalan zaman, terus kemudian taunya cuma sholat doang gitu. Bagaimana dia bisa mengikuti zaman? Tapi itu sebuah stereotip yang sudah diciptakan selama ini. Nah, berangkat dari isu ibu kota pindah dan ini menjadi momentum untuk orang Betawi, maka yang harus dipikirkan adalah kenyataan faktual. Kalau kita bicara tentang Betawi misalnya mau menjadi let's say mendominasi Jakarta, kondisi yang sekarang ini Babe, orang Betawi kan sudah pada outskirt di luar Jakarta, Bekasi, Tenggarong, ini orangnya, ini ini orangnya. Jadi sudah pada di luar. Nah ini kan harus ada semacam eksodus mungkin ya, Babe Haikal tahu kan, eksodus yang disenariokan. Karena kita nggak bisa berpijak dari kondisi politik atau aturan undang-undang politik yang one man one vote. Itu kan nggak bisa dirubah. Nah sementara kalau misalnya ternyata orang-orang Betawi ini ada di luar, di outskirt Jakarta, bagaimana kita bisa merebut itu? Itu satu. Yang kedua yang ingin saya tanyakan, berangkat dari cerita Babe tadi ya, begitu orang Betawi itu pada pernah menjadi tuan di negaranya sendiri, di Betawinya. Sejak kapan kemudian Betawi menjadi termarginalkan? Sampai ada bahasa stereotip itu. Nah itu yang harus digali sehingga kemudian kita bisa berangkat dari sejarah untuk mengembalikan zaman keemasan orang Betawi yang sekarang kita bicarakan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moderator dan ganti profesor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sangat kita muliakan pada semua narasumber kita. Yang pertama, Pansel, saya ingin karena beliau yang menyampaikan pidato kali pertama, saya ingin konfirmasi dari Pansel ya, beberapa kali tadi mengucapkan mengutip pandangan Pak Kiai ini. Waktu 100 tahun haul Pak Kiai itu ada usulan, ada gagasan bagaimana Pak Kiai Abdul seperti ini kita usulkan menjadi pahlawan nasional, usulan dari Pusaka Betawi.
kira-kira pandang seperti itu menurut Bang Sam bagaimana? Dan bagaimana cara supaya ini bisa mudah kita wujudkan? Karena ada level beliau adalah Pak Kiai Nur Ali. Kenal oleh masyarakat Bekasi itu sudah disebut dari para nasional. Pertanyaan saya kira Pak Kiai ini sangat layak ya untuk kita wujudkan. Itu satu. Kemudian Prof. Sony, ada satu terkait dengan administrasi pemerintahan pasca kalau benar-benar pindah. Ini Bang Ridwan ya, kalau benar-benar pindah dari sisi administrasi pemerintahan supaya memperkuat ciri kekhususannya, menurut saya juga dipertahankan juga tadi diwujudkan kesatuan masyarakat adat Betawi, karena itu memang amanat konstitusi di pasal 18 bahwa negara mengakui kesatuan masyarakat adat sepanjang itu masih ada, dan saya kira Betawi itu masih ada. Tapi kalau sudah mati kan hidupkan lagi. Kira-kira kekhususannya itu menurut Prof. Sony, kalau menurut saya ditanya apakah dengan lembaga masyarakat adat Betawi itu saya kira bisa memperjuangkan supaya wali kota seluruh DKI ini juga harus ditunjuk oleh masyarakat Betawi untuk memperkuat eksistensi sumber daya bangsa Betawi supaya bisa menduduki wali kota di seluruh DKI. Karena dia kan tidak dipilih, beda dengan Jogja. Kalau Jogja gubernurnya ditetapkan, wali kotanya dipilih. Saya kira perlu ini diperkuat untuk mempertahankan misalnya kepada pandangan Prof. ini. Kemudian bagi Haikal, ini ya, maaf Bang Ridwan, ini kalau soal uang ini kata 7 naga sekarang menjadi 9 naga asing dan ASEAN itu kecil kalau soal uang. Tapi Babe tadi mengatakan uang dari mana? Nah, kira-kira gini, feeling politik apa ada pada Bang Ridwan ini sehingga mengatakan tidak akan mungkin pindah bukan mereka ini. Nah, ini kan perlu ada paradigma feeling politiknya seperti apa ini? Ya, kita jadi kalau soal uang itu kata 9 naga kecil lah katanya. Apa benar begitu? Apakah memang kita perlu ya, Bapak Haikal perlu pemimpin baru 2024 ini yang kontras dengan IKN. Nah, kalau soal apa namanya menghabiskan undang-undang 3 2020 itu kecil lah, ya kan? Ya kan keluarkan terbuka selesai kan? Waktu jadi pindah. Nah, ini Bapak Haikal gimana pandangan? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa gara-gara perang, satu hari dia untuk 5 miliar ke atas Sandiaga Uno. Dan juga Rusia menarik rencananya dengan pembangunan di kota Bangladesh. Mengenai oligarki ini ada wilayah yang tidak bisa masuk. Kalau wilayah-wilayah non APBN dia masuk, APBN juga. Tapi misalnya wilayah yang menyangkut keamanan. Jangan lupa bahwa Indonesia terikat dengan perjanjian MSE tahun 1951, Mutual Security Act. Ketika Ibu Retno dengan gagah pada bulan Februari yang lalu mengatakan, jangan sembarangan dia nanti ada negara mendominasi ini. Kemarin di Phnom Penh dia terima. Kalau sudah dia nyatakan ini menyangkut wilayah pertahanan keamanan tidak bisa, itu akan kembali ke MSE, perjanjian Indonesia dan Amerika Serikat tahun 1991. Kalau daerah yang menjadikan ibu kota itu dianggap termasuk wilayah pertahanan keamanan, nggak segampang itu, bisa bikin ini begitu. Jadi konglomerat ya, atau oligarki itu kekuasaannya terbatas. Dia nggak bisa mempengaruhi, nggak boleh ada latma, kan nggak bisa. Latihan militer Garuda Shield 1 dan 2 berjalan terus, nggak bisa dia bicara apa-apa. Jadi begini Pak ya, oligarki bukan kita mau sepelekan dan nggak usah sepelekan, tapi memang oligarki itu adalah produk power structure yang memberikan kewenangan mengendalikan organisasi kepada segelintir orang, begitu definisinya. Tapi organisasi apa yang dia bisa kendalikan? Nggak bisa semuanya. Oke. Dan kemudian pertanyaan begini, mulai kapal. Ada kawan saya, dia kuncian di Batu Jaya, namanya Narto. Kenapa namanya lo Narto? Kan lo orang Betawi.
Pak, kata bapak saya kalau pakai nama Betawi susah nyari kerjaan. Oh gitu ya. Jadi pernah satu ketika ada trauma semacam itu. Jadi bukan Sinarto aja Betawi pakai nama Jawa, banyak yang Betawi pakai nama Jawa. Tetapi sekarang ya Golden Triangle itu Tamrin, Kuningan, Gatot Subroto itu banyak anak Betawi, bahkan dia cewek anak Betawi banyak. Jadi memang dia tidak menampil banyak. Juga pengusaha real estate yang gede di daerah Kelapa Gading itu juga orang Betawi, cewek itu banyak. Jadi tidak setertinggal itu. Tidak setertinggal itu, banyak yang maju, tapi memang karena komunitasnya udah lain-lain ya kita nggak ketemu dalam pergaulan, misalnya dia datang ke sini enggak gitu. Jadi bukan berarti krisis identitas, bukan? Apa? Bukan berarti krisis identitas. Enggak kan ada ginian ya, aku udah tergantung kita nih, dia ngikuti perkembangan dari sini. Kan banyak yang Betawi di sini. Dia nggak krisis identitas, tetap dia bertahan. Dan usahanya itu real estate itu gede sekali, salah satu yang terbesar di Jakarta. Jadi jangan ini ya, orang Cina itu masuk Jakarta kan berapa 17. Prabowo Subianto itu salah berat ketika dia bilang Islam dibawa sama orang Cina, itu salah berat. Dia belajar di mana? Ya kan membawa agama mesti ada bahasa. Nah, orang Cina ngomong apa? Menyebarkan agama. Kan nggak bisa ngomong gagu. Tapi bisa khusyuk digangguin gimana caranya? Bayangin khusyuk ya digangguin gimana? Jadi kadang-kadang kita jangan kalau berlebih juga menilai. Dia kan berabad 17 kemarin. Kalau sedikit dia ada dia sebagai kelana itu dari abad ke-5, tapi migran berabad 17. Awal migran di sini kan orang Maya, bukan mereka. Jadi biasa-biasa aja lah kita bangkitkan, kita punya harga diri, keyakinan diri kita. Kalau kita minder terhadap siapapun juga jadi susah, ya kan? Belum apa-apa kita udah merasa kagum. Loh ini orang sekolahnya di Amerika, emang lu sekolah apaan? Manajemen. Ini di kabinetnya berapa biji yang sekolah manajemen? Zaman dulu manajemen dipanggilnya khusus memegang buku Bornhabon B. Ambil kita tadi udah ya. Makasih banyak. Ya, makasih sudah ya. Silakan Prof. Sony. Baik, terima kasih. Saya singkat saja. Ya, ada dua yang saya ingin jawab. Yang pertama, berdasarkan hasil studi, apakah otonomi daerahnya itu nanti kalau khusus itu di tingkat provinsi atau di kabupaten kota? Menurut saya dan saya dapat dengan beberapa hasil studi, tetap di provinsi itu lebih efektif daripada mecah-mecah wilayah Jakarta Barat, Timur, Utara, Pusat, Selatan dari daerah umum, ributnya lebih banyak daripada gawenya. Satu, itu berdasarkan studi saya juga sependapat. Implikasinya tentu kabupaten kota tetap akan menjadi wilayah administratif daerah khusus. Kekhususan hanya Jakarta, yang lain tidak ada wilayah administratif. Itu satu jawaban saya. Itu perlu diskusi lebih lanjut mengenai hal ini. Ya. Yang kedua mengenai SDM, tadi Pak Damin sampaikan, sampai juga sampaikan. Ini rahasianya. Ketika saya jadi PLT Gubernur DKI, suruh menata 6.500 pejabat. Semuanya total. Sederhana jawabannya. Setiap kali kota saya katakan, para sekda, ini kompetensi apa yang dibutuhkan? Ini Pak, ada nggak orang Betawinya? Banyak orang Betawi tapi tidak memenuhi kompetensi yang dibutuhkan. Itu persoalannya. Jadi ini persoalannya tidak sinkron antara kondisi real orang Betawi SDM-nya dengan kebutuhan jabatan yang diemban. Itu persoalannya. Ini situasi pertama yang kita buka. Jadi perhatian terhadap itu tetap ada, cuma gimana? Ini keseimbangan. Ke politik perimbangan yang ketiga, kalau gubernurnya itu adalah orang lain,
minimal sekda atau wakil dari Betawi. Makanya saya bertahan ketika Saifullah almarhum mau dipecat, saya masuk, saya pertahankan Saifullah yang orang Betawi ini. Dan menjadi saksi hidup. Karena apa? Karena gubernur dan wakilnya sudah dari daerah lain. Betawinya sekda dipertahankan. Datanglah Marullah sekda sekarang. Ketika beliau almarhum, Pak Saifullah, ke rumah saya itu lulusan tarbiyah dari Mesir. Saya nggak mengetahui administrasi pemerintahan. Bisa nggak jadi sekda? Jawab saya apa? Bisa. Kenapa potensinya yang paling Bapak yakin kenapa saya bisa? Karena saya nggak tahu administrasi pemerintahan. Karena you orang Betawi. Nah, politik perimbangan itulah menjadi penting. Tapi tidak boleh seperti disampaikan tadi. Semua bupati wali kota harus orang Betawi. Nggak bisa. Sistemnya harus ada. Jadi kalau klimaks saya, jangan cuma nama doang. Wali kota Betawi beri sendiri. Setuju. Tidak beri sendiri, jangan ada saudara yang apa. Nah, itu kultur dalam mentalitas ya. Jadi Bang Damil saya setuju, itu sudah menyangkut kepada mentalitas dari seorang pejabat. Jadi saya ngomong strukturnya. Jadi kesimpulan terakhir buat saya, ya mari kita bangun Jakarta Maju Mandiri itu dengan menyiapkan SDM yang mumpuni, memadai sumber daya. Terima kasih. Langsung Babe Haji. Bismillah. Pertama dari beliau nih. Nah, terakhir dari Pak Ayudin. Soal kependudukan. Yang saya mau tanggepin cuma singkat. Bagaimana kita tahu tuh yang namanya Pantai Indah Kapuk sama apa yang namanya itu reklamasi, iklannya di Cina, pakai bahasa Cina, di TV di Cina. Emang buat siapa artinya? Pemerintah tuh nggak merasa bersalah dengan pengkhianatan yang dia lakukan ini. Masa bikin tempat di tanah Jakarta, iklannya bahasa Cina, diiklankan di TV di Cina, begitu. Berarti buat siapa? Maka kependudukan kita ini jangan dikurangin. Orang Betawi yang masih ada bikin anak yang banyak. Jangan mau dikurang-kurangin. Anak Betawi jangan pakai KB. Bikin anak yang banyak. Biar penduduk di Betawi ini muncul lagi dan muncul lagi. Dan jangan juga pakai pindah ke Bojong sekalian. Yang kedua, Bang Damin sadar SDM yang rapuh. Kita akuin. Dan hari ini memang kita selalu bangkitkan itu. Insya Allah saya sendiri akan bakal punya pesantren Betawi di Condet. Dan udah bangun 3 lantai dan akan kita didik SDM yang berkualitas nantinya. Yang ketiga soal kepemimpinan. Untuk ke depan bagaimana ceritanya? Yang penting ke depan Pak. Namun ya, ini dosen saya ya Allah, kasih nilai A dong Pak. Soal kepemimpinan jangan takut. Insya Allah memang itu yang sedang kita lagi gadang-gadang. Dan yang kita lagi kuatin itu adalah KPU, karena pusatnya semua di KPU. Begitu kita pilih siapapun, kalau KPU-nya brengsek, maka brengsek hasilnya pemilu yang akan datang. Kita akan siap-siap di KPU. KPU bakal berhadapan sama kita nanti. Tenang aja Pak, tunggu waktunya. Tahun 2024 kita bakal tampil lagi sebentar. Menanggapi Ibu tadi soal ekstradisi skenario, emang dibuat skenario yang terjadi skenario paling utama dan yang paling kelihatan di zaman Ahok. Pada waktu zaman Ahok, PBB gila-gilaan. Sampai-sampai kita nggak sanggup lagi bayar PBB. Akhirnya apa yang terjadi? Daripada nggak sanggup bayar PBB, diubah-ubah sama pajak, akhirnya kita keluar. Itu jadinya. Ya di Bojong sekarang hampir semuanya orang Tenabang sama orang Kebun Pala, coba lihat bayangin. Menggigil darah kita melihat daerah Bojong, daerah Depok semuanya diisi sama orang-orang yang dari pindahan. Tapi insya Allah alhamdulillah begitu dia pergi zaman Pak Anies kemudian PBB dibebasin dan yang tadinya mau jual kagak jadi jual dan tetap di tanah Jakarta insya Allah. Terakhir saya tutup mau ada kelupaan kata sedikit titipan dari guru saya bahwa begini, bakal pindah tapi gagal. Kenapa? Karena yang di sana tidak punya ikatan sejarah historis yang kuat. Jakarta akan tetap jadi Jakarta. Kenapa? Karena di sini ada proklamasi kemerdekaan. Dan dengan proklamasi kemerdekaan itulah
dengan sisi historis Jakarta bakal tetap jadi Jakarta sampai anak cucu cicit buyut nanti akan tetap seperti ini. Insya Allah tetap maju, tetap bermartabat dan mandiri. Amin ya rabbal alamin. Terus yang luar biasa Pembicara yang luar biasa ini. Saya tidak menyimpulkan karena kami harus dengan Pak Ali Ilham dan Pak Slamet akan membuat resume atau membuat sebentar ada door prize juga. Ini akan, tetapi satu hal yang kita tadi dapatkan adalah kelihatannya kita perlu undang-undang baru untuk penguatan daerah khusus Jakarta. Insya Allah Fakultas Hukum Universitas Islam Asabia bersedia menjadi legal drafternya untuk bisa kita kerjakan bersama-sama. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih Bapak Ridwan, terima kasih Bapak Hekel, terima kasih Prof. Sony, terima kasih, luar biasa. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke MC. Para narasumber dan Bang Eka akan menerima plakat kenang-kenangan dari Universitas Asabia kepada Bapak Ibu sekalian. Satu lagi Ibu Moderator Pak Rektor tentunya. Iya, di kantor hati Anda di sini. Oke, baik. Terima kasih kepada narasumber dan moderator. Sekali lagi mohon diberikan pos kepada semua narasumber dan moderator kita. Satu pantun yang menarik dari hasil